Saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi, Pak. Ya, izin ya, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik. Karena demikian, terima kasih, Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak, tadi jadi juga, Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini, Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan KPK. Saya melihat di media sosial dan media lainnya ya, di media online, pimpinan KPK Nurul Gufron itu memberi ceramah di Lemhanas, yang pesertanya adalah para anggota DPR RI terpilih dan bicara integritas. Ya, karena persoalan itu maka saya akan mengajak rekan saya ini untuk bicara terkait dengan masalah itu. Yaitu ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar, Yud? Alhamdulillah baik Bang, luar biasa. Yudi sudah lihat itu rekaman ceramahnya Nurul Gufron? Iya, saya lihat dan juga kutipannya saya upload Bang. Wah, viral ternyata kan di media ya. Ya memang ini udah di penghujung ya pimpinan KPK periode ini yang seharusnya 4 tahun, tapi kemudian Nurul Gufron lagi-lagi menang di MK, jadi panjang jadi 5 tahun atau 1 tahun dari jadwal semula dan nanti akan berakhir di Desember ya. Ya tentu akan makin banyak persoalan di situ ya, bukannya malah makin menghilang persoalan, tapi malah makin banyak. Ya termasuk kemarin kan rame viral ya. Ya mungkin saya juga menyayangkan ya kenapa di forum tersebut yang kita tahu adalah diselenggarakan oleh Lemhanas gitu kan. Kalau kita baca gitu kan, kemudian ada juga pesertanya ya kan, mungkin perwakilan ya. Karena saya lihat kan ruangannya nggak banyak ya, perwakilan dari DPR terpilih gitu ya. Ya di situ tentu ada materi ya dari kepala-kepala lembaga atau pimpinan lembaga negara, termasuk hal ini kan KPK. Yang mana kita tahu kan untuk DPR periode terbaru ini kan ada yang baru memang ya kan, untuk 2024-2029 ada juga yang lama. Tentu ya kita paham bahwa ya walaupun diterima atau tidak oleh anggota DPR terpilih ini, mungkin tetap harus ada materi dong. Ya memang walaupun formalitas, tapi materi anti korupsi tetap harus disampaikan supaya nanti ketika mereka misalnya ya semoga enggak gitu ya akan melakukan perbuatan korupsi, mereka sudah paham bahwa itu adalah korupsi. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak mengetahui. Dan tentu ketika kita berbicara mengenai narasumber ya, apalagi terkait dengan integritas, anti korupsi, ya tentu harusnya orang-orang yang mempunyai kapasitas di situ, bukan hanya paham tentang korupsi, berpengalaman tentang korupsi, tetapi orang akan melihat siapa yang menyampaikan. Saya berharap bahwa sebenarnya di KPK tentu kan juga
sebenarnya kan pimpinan juga ada juga yang belum ada sanksi etik juga ya. Kita tahu bahwa sanksi etik di KPK itu yang sudah terbukti ya, itu kan sudah 3 ya, dan 2 pun sudah keluar, yaitu Firly Bahuri dan Lili Pintauli. Nah, kemudian tinggal Pak Nurul Gufron ini. Yang kemarin sebenarnya etik di KPK kan ketika terkait dengan pimpinan adalah biasa. Tetapi karena tingkahnya yang kesana kemari gitu kan, yang bahkan dijebrekan oleh ibu siapa, saya lupa nanti dari salah satu partai gitu kan. Bahkan paham betul ya tentang apa namanya pelanggarannya seperti itu. Dan nah, terkait dengan itu tadi kita lihat dulu ya. Ini ada rekamannya dari di acara tersebut dan protes dari salah satu peserta. Nanti kita lihat. Saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya. Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi, Pak. Ya, izin ya, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik. Karena demikian, terima kasih Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Jadi Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Nah, kalau kita lihat dari rekaman tadi nih, tentunya kita yang pertama sedih karena kasihan dengan KPK-nya. Betul Bang. Ya kan? Tapi di sisi lain kita senang. Kenapa? Karena DPR harusnya begitu, anggota DPR harus berani kritis, harus menyampaikan dengan terang. Karena itu masalah yang menurut saya sangat serius ya. Betul. Orang yang punya problem etik, problem integritas, disuruh bicara integritas. Ya. Masalahnya kan begini ya, kalau problemnya Nurul Gufron itu problem real. Betul. Problem yang betul-betul terjadi dan itu terpublikasi luas. Betul. Ya. Kalau Yudi mungkin di TWK kan, ya kan? Ya. Tapi kan TWK-nya TWK abal-abal, TWK yang melanggar hukum. Jadi ketika Yudi bicara terkait dengan wawasan kebangsaan kepada pihak manapun, tetap menjadi hal yang dihormati orang lah gitu kurang lebih. Yud, yang saya dengar nih, katanya sebenarnya itu yang mau bicara itu bukan Nurul Gufron loh. Oh betul Bang. Yang saya dengar begitu. Iya. Yang informasi yang saya dengar dari KPK itu yang harusnya Pak Nawawi yang mau bicara. Iya. Tapi saya tidak ngerti kenapa Nawawi kemudian nggak jadi dan Nurul Gufron. Iya. Dalam logika saya begini ya. Iya Bang. Pimpinan KPK kan kolektif kolegial. Iya. Biasanya kalau ada hal terkait dengan siapa yang akan hadir itu disepakati di antara pimpinan kan gitu ya. Dan kesepakatan untuk hadir itu harusnya mempertimbangkan marwah lembaga gitu. Betul. Ini ketika kemudian pimpinan KPK memutuskan Nurul Gufron yang berangkat. Saya kan nggak yakin Nurul Gufron nyelonong ya. Iya. Kemungkinan besarnya kan pimpinan yang bersepakat Nurul Gufron saja. Pasti ada surat tugas lah. Ada surat tugas. Dia ke sana sendiri kan nggak pasti ada surat tugas. Ya. Pertanyaannya adalah apa dalam benak pikirannya pimpinan KPK sehingga menugaskan Nurul Gufron? Masa dia mau menghina peserta yang akan diberikan kan rasanya enggak. Menurut Yudi gimana tuh? Jadi kalau saya pikir Bang, ini mungkin kebiasaan ya. Bahwa dikira ketika pimpinan KPK ngomong semua akan iya aja. Oh betul Kita juga. tahu bahwa ketika Lili melanggar etik, Firly melanggar etik kan mereka tetap jadi pembicara di mana-mana. Oke, betul betul. Dan mereka yang pembicara narasumbernya ASN, pejabat, ya kan dan sebagainya juga iya aja, diam aja, pakuh. Mungkin itu yang ada dalam benaknya. Sudahlah kirim aja toh sudah divonis
etik ya. Iya, Dan ingat loh, ketika etik itu diputuskan, ya memang etik itu kan tentu ada jangka waktu Bang ya. Iya. Memang pelanggaran etik itu kan namanya juga etik, patut tidak patut ya. Sama seperti pidana, kalau dia sudah menjalankan dia pasti sudah selesai lah. Kayak sekarang kan banyak koruptor yang kemarin juga mencalonkan, oke udah selesai. Tapi kembali lagi ke etik ya. Saat ini Nurul Gufron sedang menjalankan proses etik loh. Kenapa? Karena putusan etiknya tidak berakhir ketika diputuskan. Oh iya. Karena pertama terkait dengan tertulis. Oke, mungkin tertulis bisa jadi sudah disampaikan. Ya kan? Tapi potongan 20%. Sanksinya masih berjalan, Ya kan selama 6 bulan itu kan masih berjalan. Artinya dia masih menjalani proses etik sampai 6 bulan ke depan. Walaupun kemudian ya kan dia sampai selesainya 4 Desember gitu kan. Nggak mungkin juga sampai 6 bulan. Tapi kan setidaknya saat ini dia masih proses menjalani itu. Nah kembali lagi ke tadi Bang. Bahwa mungkin dikira nggak ada yang seberani Ibu Tia. Iya. Ya, bahwa kemudian dia datang ngomongin tentang integritas, bla 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 bla, anti korupsi gitu kan. Iya. Dan kalau tadi kita dengar dari Ibu Tia, dan saya waktu kemarin terkejut ya, pertama kali baca saya, wah kok ini kayak orang paham. Ternyata kan Bu Tia menyampaikan sendiri bahwa dia ada dosen anti korupsi, ya kan di salah satu universitas, ya. Artinya dia paham dan ada hal yang bagus di situ bahwa dia mengatakan bahwa ini adalah korupsi itu adalah moral dan etik. Betul. Orang ketika berbicara tentang korupsi, ya nggak langsung ujuk-ujuk dia melakukan korupsi. Ada beberapa pelanggaran perbuatan melawan hukum di situ, termasuk etik. Ya ketika bertemu dengan orang yang berperkara, misalnya ada ketemu dengan orang yang pimpro-pimpro, itu kan belum ada korupsi, tapi etik udah ada. Anda kok pejabat yang menangani pengadaan kok ketemu dengan ini vendor gitu kan. Nah jadi saya pikir apa yang disampaikan sudah benar, termasuk ketika beliau kemudian ternyata meninggalkan tempat ya kan. Tapi sekali lagi bahwa benar kata Abang, yang malu KPK. Betul. Dan ini tentu saja jangan sampai terulang lagi. Itulah sebabnya ya saya berharap KPK mengevaluasi ini dan tidak mengutus lagi ya Pak Nurul Gufron untuk mengisi dimanapun. Ya, karena memang tadi saya katakan pertama dia masih menjalani proses etik. Hukuman etik ya, karena setiap bulan sampai 6 bulan. Apalagi kan tadi saya katakan berakhirnya kan juga Desember, jadi kurang dari 6 bulan ya. Artinya ya sudah dia kerja di kantor aja, gitu. Kalau nanti dia di mana-mana, ini kan pasti akan jadi pemantik bagi yang lain. Nanti kalau dia pembicara di mana-mana, ada yang berani bersuara lagi. Kayak ini kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai teori, namanya teori angsa hitam gitu Bang ya. Dulu kan orang ketika pada masa lalu orang mengira angsa itu putih semua, ternyata ada yang hitam. Nah kayak sekarang orang merasa bahwa udah mau yang penting ketika bicara korupsi itu harus pimpinan KPK, kemudian orang akan diam aja. Oh iya betul, oh iya benar korupsi begitu. Enggak, sekarang sudah berbeda, udah mulai kritis orang-orang. Jadi menurut saya kita berharap ini pertama dan terakhir, dan cara memutusnya tadi jangan menjadi pembicara lagi seperti itu Bang. Kita tahu bahwa Pak Nurul Gufron juga di dalam pemilihan pansel juga dia kan sudah di-cut ya. Artinya sudah gugur gitu ya, tidak bisa maju ke tahap selanjutnya. Seperti itu dan kemarin pengumumannya kan terkait dengan diduga kan ada kaitannya dengan pengumuman hasil dari putusan etiknya yang dibacakan oleh Dewas. Seperti itu Bang. Dan memang begini ya. Saya nggak ngerti ya apakah Nurul Gufron itu ketika diminta untuk bicara itu KPK sedang ngasih contoh, ini adalah contoh salahnya gitu. Jadi saya ya kan. Jadi kalian jangan ikuti saya. Saya juga Bang. Kalau gitu kenapa nggak Firly aja sekalian kan? tapi gini lah. Saya kan masih coba kita lihat substansi yang dibicarakan oleh Nurul Gufron di banyak pembelaannya. Walaupun secara keputusan Dewas sudah membuat keputusan, artinya udah dipertimbangkan semua. Pasti. Tapi kan Nurul Gufron masih berpandangan bahwa sebetulnya saya nggak salah gitu. Ya Bang. Saya nggak salah karena saya hanya memberikan mempertanyakan gitu. Tapi saya bingung kok sampai selevel itu nggak mengerti. Ini kan persoalan etik dan moralitas gitu. Itu masalah yang sangat mendasar. Betul, dan yang kedua, bukan sekedar pemahamannya terkait dengan masalah level value etiknya itu ya. Tapi kita lihat juga bagaimana caranya Nurul Gufron berupaya menghadang proses dengan menggunakan putusan celah di PT UN, dan dia sedang berupaya untuk masuk dalam proses
seleksi pimpinan KPK gitu. Ini kan langkah-langkah yang dilakukan kan menarik gitu. Bukan hanya sesuatu yang sekedarnya saja cuma daftar, tapi ada suatu langkah-langkah yang dilakukan dengan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, mulai dari gugatan ke MK sampai 1 tahun penambahan waktu tadi ya pimpinan KPK, terus kemudian umur, masalah umur kan juga masuk di putusan MK kan karena dia diperkecualikan karena pengalaman tadi ya. Dan satu lagi yang terkait dengan kalau ada putusan etik kan, putusan dari Dewas kan kemudian dia kan nggak bisa daftar juga, paling nggak akan dikenakan dalam proses administrasi gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha melakukan itu. Saya belum pernah loh melihat ada pejabat publik, terutama terkait dengan penegak hukum. Ini penegak hukum yang secara keseluruhan deh, yang kemudian sungguh-sungguh melakukan hal yang seperti itu. Tapi celakanya adalah hari ini yang terjadi malah KPK gitu. Dan saya belum melihat di internal KPK juga ada yang memprotes. Ini kan persoalan serius ya. Persoalan yang kemudian terjadi di lembaga. Kalau dulu di KPK ada kayak begini, itu kan di internal pasti protes ya. Hari ini kan nggak terjadi hal seperti itu gitu ya. Yudi kan sekarang ketua wadah pegawai yang belum pernah diberhentikan lah gitu kurang lebih. Ya, kalau Yudi menggambarkan itu gimana sih? Apa sih yang sebetulnya terjadi sehingga ada orang sampai bisa berbuat sebegitunya gitu? Ya kalau saya kan lihat ya namanya juga usaha bang. His name is trying. Jadi ya makanya saya juga. Benar juga his name is trying ya. Saya juga terkejut juga dia melakukan seperti itu. Tapi kan memang kalau dari sisi dia menggugat sana sini, walaupun kemudian kita menyinyir atau menyindir, tapi kan memang dia bisa melakukan itu bang. Memang dia juga hak warga negara. Tapi kan maksud saya kan moral kan harusnya gak malu tinggi. Gitu. Nah gak itu malu dan itulah bang. Betul. Heran saya juga. Itu makanya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya kan itu sudah berlalu. Sekarang terkait dengan permasalahan di internal KPK, ya saya pikir memang inilah salah satu penyebab melemahnya KPK ya. Ketika di pegawai KPK pun melemah. Ya. Saya ingat dulu bahwa ketika misalnya ada pimpinan KPK yang salah, pertama sistemnya dulu yang gebuk, ya kan, melalui etik, ya kan, yang zero tolerance seperti itu kan. Kalau nggak bisa, kita pun juga merasa bahwa wah ini nggak sistemnya ternyata nggak bagus nih. Kita yang jengah, kita yang turun tangan kan, kita protes. Ingat dulu ada email, semua pegawai pasti ngomong nanti semua akan nimbrung gitu kan. Karena tapi memang saya paham waktu itu juga pegawai KPK nggak banyak yang seperti itu, ya kan. Dan sebagian besar udah tersingkir gitu. Karena memang saya lihat pegawai KPK dulu ada 3 ya. Pertama ada yang berani, ya kan, ya karena memang di situ bukan nyari pekerjaan. Ada yang dia berani juga karena ada temennya yang berani, ya kan. Ada yang emang dari dulu sampai sekarang ya dia yang penting kerja aja, sekolah, yang penting kerja belajar dan sebagainya gitu. Ada tsunami di KPK, bahkan mungkin KPK dibubarkan juga, ya sudah. Yang penting kan statusnya dia bisa dipindahin kemana-mana kan, gitu. Padahal sebenarnya bagi saya ketika bekerja di KPK itu bukan sekedar gajian gitu ya, tapi pengabdian. Itulah sebabnya saya pikir kan ini semenjak kita TWK kan ada beberapa gelombang nih perekrutan KPK secara masif ya jadi ASN. Saya semoga mereka memahami esensi dari KPK dan saya harap mentor-mentor juga mengajarkan. Saya ingat dulu sebenarnya kita kan ketika masuk KPK juga semua mentor-mentor KPK itu mengajarkan tentang integritas. Jadi bukan hanya bekerja gitu, dan itu menjadi contoh teladan. Kalau misalnya ternyata pegawai senior KPK pun juga kemudian dilihat oleh pegawai juniornya ini ele-elean kerjanya, kemudian juga integritasnya menurun, pasti akan dilihat. Apalagi kita tahu KPK itu kan kuat karena 3 hal, sistemnya, kemudian pimpinannya sama pegawainya. Kalau semua ada runtuhnya, akhirnya terjadi adalah KPK ada dan tiada gitu bang. Artinya ketika nanti ditanya apakah Indonesia mempunyai lembaga pemberantasan korupsi, ada. Tetapi bagaimana kinerjanya, bagaimana kemudian prestasinya, ya kan? Ya kemudian yang terjadi malah kontroversi seperti sekarang dibandingkan dengan prestasi dalam memberantas korupsi. Jadi kalau saya sih berpikir pimpinan sekarang ini udah
bagi saya sih udah game over lah. Mereka hanya tinggal menunggu ada penggantinya. Apalagi kan nih sekarang udah 20 ya, tinggal 10 yang akan dipilih pansel ya. Artinya kinerja mereka saya pikir juga udah nggak banyak kinerja dilakukan ya. Kalaupun ada hal yang menarik, saya pikir ini juga mereka harus mengukur, Bang. Jangan sampai nanti mereka malah membuat sesuatu yang jadi beban pimpinan berikutnya. Dan sekarang pun kita bisa melihat kemarin waktu saya baca ya, bagaimana dari Pak Nawawi ketika ditanya dalam satu seminar di suatu hotel, itu ada teman-teman kita juga di situ, aktivis-aktivis anti korupsi ya. Ketika ditanya mengenai nilai, ya dikatakan 4 sampai 5 gitu kan, terkait dengan kinerjanya. 4 sampai 5 dari angka 10 dari angka 10 Bang. Baca gitu saya pikir wah, tapi saya pikir itu pengakuan jujur lah. Sebenarnya kita udah paham lah Pak Nawawi. Atau jangan-jangan di bawah itu sebetulnya. Jadi nggak jujur juga. Tapi kalau itu sih saya sebagai orang yang pernah di KPK sama Abah juga, ya sebenarnya teman-teman bekerja juga, tapi kan bekerjanya kan levelnya kan beda-beda, ya kan? Ya jadi ketika ada nilai pasti ada nilai lah Bang. Tapi nggak saya nggak mungkin 0 atau 1, tapi 4, 5 kali saya pikir itu hal yang wajar lah 4, 5 ya. Tapi kan kalau dari 10 kan merah betul itu Bang. Hair gitu kan. Udah hair itu artinya orang yang gak mau belajar. Gitu kan. Karena nilai 7 aja sebenarnya gak bagus buat KPK. Kenapa Bang? Ingat loh. Ini KPK bukan KPK yang baru dibangun. Iya betul. Ini KPK yang udah lari loh Bang. Udah berapa periode SDM-nya sudah ada. IT-nya sudah ada. Gedungnya udah ada. Mobil, fasilitas dan sebagainya ada. Ya kan. Sistem kerjanya udah ada. SOP-nya udah banyak. Iya kan? Pimpinannya rusak. Satunya itu maksudnya. Karena gini Yud. Orang bisa saja kemudian menyalahkan Nurul Gufron. Kita bicara yang hadir di acara tadi ya. Bicara integritas kepada anggota DPR RI terpilih. Tapi yang bicara Nurul Gufron. Tadi yang Yudi bilang substansinya memang benar yang disampaikan. Substansi anti korupsi, integritas. Betul. Masalahnya yang bicara ini tidak pernah menunjukkan keteladanan itu gitu. Betul. Tapi kan tadi Nurul Gufron bisa jadi kalau ditanya, loh saya kan ini bukan mau saya sendiri, itu kan pimpinan juga sepakat begitu. Jadi apa ya? Kalau melihat dari persoalan ini, Nurul Gufron akan bilang loh saya ditugaskan saya bicara gitu kan. Tapi di sisi lain kalau kita lihat tadi Yudi bilang bahwa di penghujung ini paling tidak pimpinan KPK jangan sampai kemudian melakukan langkah-langkah yang justru merusak atau menjatuhkan kredibilitas KPK lah gitu. Paling tidak berbuat mendorong apa yang bisa diperbaiki di KPK karena persoalan udah begitu banyak ya. Dengan kejadian ini nih dalam pandangan Yudi mestinya apa yang bisa dilakukan oleh pimpinan KPK di waktu-waktu terakhir ini, karena problem kepegawaiannya saya kira banyak, problem masalah value di KPK juga banyak. Kita belum bicara terkait dengan penanganan perkara nih. Belum lagi yang lain-lain. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Yud di masa ini? Karena mereka masih digaji loh Yud. Dan mereka juga masih ada anggaran negara yang dikelola. Betul. Nah, gimana? Kalau yang sekarang masa gabut gitu kan. Jadi sebenarnya kemarin permasalahannya sederhana Bang. Hilangnya sense of crisis. Harusnya ini yang hadir siapa? Anggota DPR terpilih. Untuk berapa? 5 tahun ke depan. Anggota DPR kita tahu rawan potensi terjadinya korupsi. Mereka mempunyai kewenangan legislatif legislasi kemudian kewenangan budgeting, penganggaran, gitu kan Bang, dan kemudian pengawasan, kan 3 itu yang menjadi kunci. Disitulah kemudian banyak kewenangan-kewenangan yang ada, dan kita harapkan sebenarnya ketika yang mau bicara, dan sebenarnya kan mereka juga nggak kosongan loh Bang. Kalau masalah korupsi lebih paham, banyak orang hukum, ya kan, banyak orang yang ngerti tentang korupsi. Ada sebenarnya mereka nggak butuh materi tentang korupsi. 30 jenis korupsi tuh dengan 7 jenis gitu kan, yang ada notifikasi. Wah mereka udah paham, ya kan. Mereka jangan diajarin integritas adalah begini, nggak usah. Indonesia dalam keadaan begini akibat dampak korupsi, penyebab korupsi adalah rakus. Nggak usah, mereka udah paham. Sebenarnya yang dibutuhkan mereka adalah teladan. Bahwa yang bicarakan adalah orang KPK yang dia itu tegas, dia itu berwibawa gitu. Tapi kan nggak didapatkan. Akhirnya protes salah satu. Walaupun saya yang lain yang nggak protes, saya pikir mereka mungkin senyum-senyum aja ngomongin ketika Nurul Gufron ngomongin tentang integritas atau tentang korupsi, mungkin ketawa-tawa aja gitu kan dalam hati gitu kan. Tadi karena Pak KU juga tetap ada. Jadi saya pikir kayak gini jadi pelajaran bahwa nggak semua orang saat ini itu suka sama KPK.
gitu. Dan artinya suka itu bukan karena mereka koruptor, tapi karena kelakuan KPK-nya sendiri, Bang. Mereka anti korupsi, tapi malah KPK yang nggak anti korupsi, ya kan? Itu yang mereka lakukan. Nah, ke depan sama seperti yang tadi saya katakan, Bang. Anggota DPR sudah paham, yang terpilih paham tentang korupsi, kan mereka bukan orang bodoh, mereka sudah paham, ada akademisi juga, gitu kan. Mereka tahu lah bahwa apa yang menjadi hak mereka, menjadi wewenang mereka di luar itu adalah korupsi, perbuatan dan sebagainya. Sama seperti KPK, sudah pimpinannya sudah tahu apa yang harus dilakukan, Bang. Kan kita nggak mungkin mengajari ikan berenang, kan? Ya kita paling hanya kita hanya membantu dengan menambahkan gelembung supaya oksigennya banyak, ya kan? Gitu, ya kan? Nah sekarang kan yang terjadi adalah, saya pikir pimpinan ini di akhir ini juga akhirnya kayak kemarin ada kayak kasusnya dugaan gratifikasi Kaisang lempar-lemparan, beda pendapat, ya kan, dan itu ada di publik, tapi sekarang belum diputus, katanya mau 3-4 hari, gitu kan, padahal waktunya 30 hari kerja juga, gitu kan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh KPK ini malah makin nggak jelas. Saya malah melihat ya nggak fokus mereka. Ya, dan ini tentu, Bang, akan berbahaya bagi beban pimpinan yang sebelumnya. Harun Masiku belum ketangkap. Bang, kita sudah paham lah. Kita sudah berapa kali di masa transisi pimpinan yang lama ke yang baru ya. Itu kan tentu pimpinan yang baru itu dia mempunyai visi misi sendiri. Tentu dia mempunyai semangat yang baru sendiri. Tentu dia mempunyai prioritas sendiri, ya kan? Yang kemudian ya nanti kan digabung dengan yang lain. Ya tentu saya berharap nggak banyak PR yang harus dituntaskan oleh KPK. Saya lihat kan sebenarnya KPK juga kemarin sudah menggeledah beberapa tempat ya, misalnya di Kalimantan, seperti itu. Saya pikir supaya itu hal positif ya. Jadi hal yang harus dilakukan pertama, perkara-perkara yang sudah akan naik segera dinaikkan, ya kan. Kemudian tunggakan yang belum selesai segera. Jika ada tersangka yang belum ditahan segera tahan. Jadi kemudian yang ketiga terkait yang saya bilang kepegawaian, selesaikan kepegawaian. Jika memang ada permasalahan, jika memang ada pegawai yang merasa belum cocok gitu kan, merasa ada pegawai yang statusnya dia merasa harusnya sudah di level ini masih belum, selesaikan, ya kan. Kemudian hal lain lah. Jadi SDM juga diperbaiki. Kemudian karena ini tinggal berapa bulan lagi, ya kan di KPK sebenarnya nggak ada demisioner, ya kan. Artinya nggak, mereka tanda tangan besok yang mau itu masih bisa, gitu kan. Seperti itu. Termasuk mereview lagi apakah ada perkom atau perpin yang bermasalah, gitu kan, yang segera harus dituntaskan. Artinya pimpinan ke besok itu jangan dimulai dari minus, ya kan, ya kalau bisa dari 0 atau ya kayak masa lalu plus, tapi ya kalau untuk plus saya juga nggak akan banyak berharap. Seperti itu, Bang. Oke, Yud, ini pertanyaan terakhir ini. Bang. Seperti kemarin itu kita kembali kepada suasana ruangan ketika Nurul Gufron mengisi acara itu ya, dan kemudian ada anggota DPR RI yang terpilih atas nama Tia, Tia ya. Dia kemudian menyampaikan protes itu. Sebagian besar orang mengapresiasi itu. Tapi kan tentu biasalah. Ada juga yang bilang, wah itu nggak sopan tuh, kan begitu. Seandainya Yudi ada di situ sebagai peserta itu, pilihannya apa? Karena kalau bicara kan ada kemungkinan juga dibilang nggak sopan. Panitia juga bilang tolong hormati acara ini, gitu kan. Kan seperti itu. Terus di sisi lain, kalau saya pribadi, saya merasa terhina. Kenapa? Lu bicara integritas kok yang bicara bukan orang yang bisa ada teladan integritas, gitu kan. Tentunya akan menyampaikan protes atau bahkan walkout, itu menurut saya pandangan yang baik. Jadi kalau Yudi melihat dari perspektif tadi, apa yang mesti Yudi lakukan? Ya tentu kan sekarang ini kan jadi menarik ya. Jadi kemana-mana gitu kan. Iya kan, tanya ini yang ngundang siapa, mengapa itu yang datang gitu kan. Ya bisa jadi sebenarnya kan orang-orang itu sudah paham gitu yang datang, misalnya Pak Nurul Gufron kan kan isu ini kan kemarin kan jadi trending ya kan, ramai dibahas di mana-mana, sudah tahu lah Pak Nurul Gufron jatuhnya sanksi etik. Ya kenapa akhirnya diperbolehkan bicara, ya kan, Bang. Kemudian ya tadi saya katakan, Bang, bahwa ya mungkin kan banyak orang nggak mau konflik juga, mungkin anggota DPR yang terpilih udahlah ngapain gitu kan, orang masih KPK gitu kan, mungkin mereka ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Seperti itu. Tapi saya katakan, Bang, ya nggak semua orang diam. Ya kan, tadi dari semua peserta kan ada yang bicara. Ya tentu saya juga akan mengambil posisinya Bu Tia gitu kan.
kan tadi saya katakan, dan Butia pun juga menyampaikan dia dosen anti korupsi. Jadi apa yang disampaikan Bro Gufron dia mungkin udah berkali-kali di ruang kelas, ya kan? Dia malah ngajar juga soal itu ya. Iya, kan dia ngajar juga Bang. Makanya ketika dia menyampaikan pendapat dia, ya saya pikir ini menarik ya. Bahwa ternyata demokrasi masih agak kurang dihargai di kita kan dia. Giliran dia bicara. Dia menyampaikan apa ya? Kenapa katakan hargai forum dan sebagainya? Mau dia hargai berapa? Ketika yang bermasalah, pembicara yang bermasalah kan? Masa mereka mau nelan begitu aja? Justru saya yang itu menurut saya agak berbahaya gitu kan? Ya biarin aja ngomong. Nanti kan tinggal dijawab aja Pak Nur Gufron. Iya kan? Bahwa saya begini, kenapa saya datang diundang begini-gini kan silakan aja. Tapi kan substansinya adalah bahwa orang ini kan negara ini DPR. Luar kalau DPR aja yang baru terpilih sudah diajarkan, oh ini adalah forum terhormat, jangan ada begitu-gitu loh, bahaya nanti Bang. Ya ketika ada orang beda pendapat, ya kan itu seperti apa, ya kan? Justru ketika ingin menghargai forum, mestinya meletakkan pembicara atau narasumber sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya bicara anti korupsi, bicara integritas, ya cari yang betul-betul kompeten untuk bicara itu. Gitu. Kayak misalnya, ya kan sebenarnya kan narasumber ini pegawai KPK mulai dari level struktural, pegawai juga ada gitu kan, di berbagai tempat kan nggak mungkin pimpinan KPK ke semua Indonesia kan, mereka nggak ada penolakan kok, ya kan. Karena mereka paham, bisa pegawai KPK yang ngomong emang dia tugas sebagai pegawai KPK, dia nggak macam-macam gitu. Kemudian struktural, ya kan juga nggak ada penolakan. Ya kalau misalnya hanya sindir-sindiran ya nggak apa-apa. Misalnya Mas atau Mbak jadi pembicara tapi pimpinannya begini-gini kan, ya maka tentu nggak akan dimasukkan hati. Mereka akan bicara ya Pak itu kan pimpinan ya kita harus berubah, paling begitu jawaban. Tapi kan setidaknya nggak ditolak, ya kan? Termasuk Yudi ketika beberapa waktu lalu bicara soal wawasan kebangsaan nggak ditolak kan ya? Iya, saya bicara macam-macam tentang pembentukan karakter, termasuk tadi kan terkait dengan wawasan kebangsaan untuk anti korupsi gitu kan Bang? Karena orang tahu bahwa kemarin yang soal TWK-TWK itu manipulatif, abal-abal Bang. Mereka paham lah, kan saya katakan Bang bangsa Indonesia itu nggak bodoh lah. Jadi ketika misalnya pejabat-pejabat coba mengakali suatu perbuatan jahat dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal, ya kan pasti masyarakat akan teriak. Yang celakanya ketika alasan-alasan tersebut diamini sama penegak hukum, ini kan bahaya, ya kan seperti itu. Jadi saya pikir logika masyarakat masih ada Bang. Kayak tadi bahwa ketika ada orang berbicara tentang integritas, tentu adalah orang yang berintegritas. Dan kita mungkin jangan melihat Butia sebagai anggota DPR, kita melihat Butia sebagai atau sebagai akademisi, sebagai rakyat Indonesia ya, yang paham bahwa saya kok dikasih begini gitu kan, tapi kok kokinya begitu. Nah kan gitu, seperti itu. Menarik nih tentunya dengan perbincangan ini kita berharap ini menjadi pembelajaran buat KPK. Jadi KPK tolong kalau memberikan narasumber yang kompeten. Jangan narasumber yang justru tidak bisa menjadi teladan. Dan itu justru menghina akal sehat gitu ya. Dan tentunya khawatir kalau kemudian para peserta yang dijadikan orang yang diberi penyampaian justru malah merasa diolok-olok dengan adanya narasumber yang justru malah bermasalah dalam integritas. Terima kasih Yud, semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.